Halo, kenalin nama gue Tia Hidayanti Desa Putri. Jadi di podcast pertama kali ini gue mau ngebahas suatu hal sama temen gue. Kalian penasaran gak sih kita bakal bahas apa? Yuk, langsung aja kita mulai. Oh iya, walaupun sudah memasuki masa new normal, tapi kita harus tetap jaga jarak nih. Makanya podcast kita kali ini kita lakuin via video call aja ya. Halo Sofi, apa kabar? Halo Kak Dia, kabarku baik aja kok. Gimana Kak Dia sendiri? Alhamdulillah, baik-baik juga. Oh iya, kali ini kita mau bahas apa nih, Sof? Kita mau bahas tentang media relation mengenai lembaga profit dan lembaga non-profit. Oke, berarti sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa itu media relation? Media relation itu apa sih? Media relation itu sebuah hubungan yang dibangun oleh individu atau suatu organisasi dengan media massa yang tujuannya untuk menjangkau publik atau meningkatkan pencitraan hingga kepercayaan perusahaan tersebut. Nah, sesuai sama yang lo omongin tadi, gue juga penasaran nih, apa sih bedanya lembaga profit dan non-profit? Nah, jadi organisasi profit itu suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan bersama untuk menghasilkan laba. Organisasi ini juga menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa. Beda sama organisasi non-profit. Tujuan utama dari organisasi non-profit itu semata-mata bukan untuk mencari laba. Nah, organisasi non-profit ada untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas. Organisasi non-profit juga membuat sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga. Karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Nah, terus ada nggak sih ciri-ciri yang membedakan antara dua perusahaan itu? Ada. Nah, ciri-cirinya itu dari lembaga non-profit atau nirlaba, yaitu tidak adanya kepemilikan seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Jadi kan biasanya perusahaan-perusahaan itu ada pemiliknya, ada pemegang sahamnya, dan sebagainya kan. Sekalipun lembaga ini menghasilkan keuntungan, keuntungannya itu nggak akan dibagi-bagi kepada pendiri lembaga tersebut. Dan yang terakhir, sumber daya sekaligus dana berasal dari para penyumbang. Oh oke, sekarang gue paham. Jadi contoh dari organisasi profit itu kayak perusahaan Unilever ya, yang udah jelas mereka menghasilkan barang atau produk untuk diperjualbelikan. Dan organisasi non-profit itu kayak Palang Merah Indonesia yang tujuan mereka untuk sosial kemanusiaan. Bener nggak tuh? Benar banget. Lembaga non-profit juga punya beberapa jenis, diantaranya itu ada organisasi nirlaba donasi, di mana lembaga ini mengandalkan pendapatan dari sumbangan. Terus ada organisasi nirlaba mutual. Nah, lembaga ini dikelola oleh para anggotanya yang memakai jasa dari lembaga itu sendiri. Terus ada organisasi nirlaba entrepreneurial, di mana lembaga ini dikelola oleh para profesional yang khusus digaji untuk mengelolanya. Berarti institusi, asosiasi, perkumpulan, atau yayasan gitu juga termasuk kategori non-profit ya? Iya Kak, bisa juga yang WWF, World Wildlife Fund of Nature. Jadi itu semacam organisasi perlindungan gitu. Semacam itulah Kak. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kenapa sih perusahaan profit maupun non-profit itu membutuhkan media relation? Nah, sebenarnya kan media itu kan dianggap memiliki peran sebagai perpanjangan tangan untuk berbicara dengan publik, sehingga publik dapat mengetahui aktivitas institusi. Makanya media itu dinilai dapat membantu institusi dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat luas. Sehingga media itu dimanfaatkan untuk membangun citra positif institusi di mata publik. Dan juga media dapat digunakan sebagai alat promosi institusi tersebut sehingga menguntungkan institusi, organisasi, atau lembaga tersebut.
Berarti emang media relation itu sangat dibutuhkan di semua perusahaan ya, baik itu kategorinya profit maupun non-profit gitu kan. Benar sekali Kak Dea. Oke deh, makasih banget nih Sofi udah mau berbagi sama kita, berbagi informasi dan ilmu ke kita. Dengan senang hati Kak Dea. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat ya. Yaudah, see you Sofi. Oke guys, gak kerasa kita udah di akhir video nih. Jadi kesimpulannya, media relation itu adalah hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan media yang tujuannya itu untuk membangun citra hingga sebagai media promosi, baik itu organisasi atau perusahaan profit maupun non-profit. Nggak kerasa udah banyak banget yang kita bahas tadi ya. Semoga informasi tadi bisa nambah pengetahuan kalian, terutama buat kalian yang mau bangun suatu organisasi atau untuk kalian yang tertarik dalam bidang human relation. Oke, sampai di sini aja podcast gue kali ini. Dadah, see you.